Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang di SMK Podcast. Sini mari kuy ngobrol bareng saya Nur Fatihah Jawa. Di kesempatan kali ini saya akan menemani Anda pada episode kali ini. Saya bersama salah satu peserta Jumbara yang mewakili SMK Negeri 1 Nunukan. Penasaran gak nih friends siapa orangnya? Mari yuk kita kenalan dulu sama abangnya. Oke, hai friends. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Imra Jarkan. Saya merupakan salah satu siswa dari SMK Negeri 1 Nunukan dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Dan saya juga salah satu orang yang dipilih untuk mengikuti Jumbara Provinsi kemarin. Jadi kita panggilnya Abang Arken nih. Oke, boleh. Boleh, senyamannya aja kita ya. Ya boleh kak. Oke, Abang Arken nih, boleh nggak nih kita tanya-tanya sedikit? Boleh dong kak. Jumbara itu sebenarnya artinya apa sih? Kalau untuk Jumbara sendiri yang saya tahu pada saat pertemuan di sana itu artinya jumpa, bakti, gembira. Oh, jadi kayaknya seru banget ya Jumbara itu. Iya kak, jadi di sana tuh kita ketemu dan kita bergembira sama-sama. Apalagi kan di sana tuh bukan cuman kami kan, pasti banyaknya kontingen di sana kayak kontingen Nunukan, Malinau, Bulungan, KTT, Tarakan. Itu banyak sekali tuh kak. Jadi kami dapat relasi di sana, kami bertemu, bergembira dan sebagainya. Wah, keren. Jadi Abang Arken nih sudah banyak nih dapat relasi dan teman-teman baru. Bukan cuma di Nunukan tapi di kabupaten-kabupaten lain juga Abang bener, Arken dapat. iya. Oke. Jumbara kemarin itu dilaksanakannya di mana sih? Di Tanjung Selor kak, yang menjadi tuan rumahnya Tanjung Selor. Kemarin tuh kan Tanjung Selornya di Nunukan sendiri, tapi sekarang yang saya ikuti Jumbaranya tuh di Tanjung Selor kak. Oh. Nah, kalau setiap kegiatan itu pastinya ada persiapan nih. Gimana sih persiapan kalian itu sebelum mengikuti Jumbara? Kalau untuk persiapan sendiri kan pastinya sebelum kami Jumbara tuh kami ada pertemuan sendiri di markas khusus Nunukan. Nah nanti di sana kami dipanggil nih orang-orang yang memang terpilih dari sekolah masing-masing. Nah kebetulan saya yang dipilih dari SMK Negeri 1 Nunukan bersama 3 teman saya. Nah pada saat di markas sana kami persiapannya mulai dari persiapan praktek, teori, materi dan sebagainya. Itu ada 7 materi dan semua materi ini pastinya di Tanjung Selor nanti kan akan tanya-tanya, akan ditahu sejauh mana pengetahuan kami terhadap materi-materi yang diberikan gitu. Jadi kalian ini sebenarnya dipilih sendiri atau diseleksi atau ya ikut keinginan hati sendiri untuk ikut Jumbara nih? Kalau dari kami sendiri ya kak, dari SMK Negeri 1 Nunukan nih kami tuh melakukan seleksi terlebih dahulu. Jadi nanti kami semuanya yang kelas 11 kumpul dan nanti kami melakukan seleksi sama-sama, tes pengetahuan tentang palang merah, dan nanti buat yang nilainya paling tinggi lah, yang paling banyak benarnya itu nanti otomatis akan masuk ke final. Dan kalau misalnya di final ini lebih dari beberapa orang akan dilaksanakan semifinal begitu dulu kak, untuk cari siapa yang bisa dipilih. Sebenarnya itu ada 4 orang kak, cuman kami bisa jalan 3 orang saja dan Kenapa? itu ada alasan tertentu. Kenapa tuh? Boleh nggak diceritain sedikit aja? Mungkin boleh kak saya spill sedikit. Oke. Jadi kan awalnya tuh dari pihak sana meminta kami tiap-tiap sekolah nih ataupun dari SMK ini kan 4 orang. Iya. Nah tapi kami ini cuma bisa pergi 3 orang dan bahkan 1 orang ini tuh dia jalurnya kami buat sendiri kak, dia nggak ditanggung dari mana. Jadi kalian itu solid banget ya, jadi nggak Iya, mau Kak. tinggalin temennya. Tapi kalau yang satunya lagi tuh memang dari keinginannya sendiri untuk tidak ingin melanjutkan, jadi kami tidak bisa berbuat apa juga. Tapi kalau yang satunya ini dia masih mempunyai keinginan, akhirnya kami semua bertiga ini melakukan kerjasama lah supaya bisa Kompromi dia ikut. gitu. Iya begitu kak. Oke. Nah, selama di persiapan kalian di markas itu butuh waktu berapa lama sih kalian? Kalau untuk waktu berapa lamanya sih kak, saya kemarin nggak hitung juga sih, tapi kami itu sempat bermalam tuh kak. Oh, bermalam. Seru Iya, dong. sempat pastinya seru kak. Kan orang-orang di PMI sana juga tuh tujuannya kami bermalam nih supaya kami sama ini makin akrab, karena kan bukan cuman dari sekolah kami aja yang ada dari sekolah lain. Jadi pastinya kami dengan bermalam ini tuh kami bisa lebih dekat, bisa saling bertukar informasi maupun berteman lah gitu. Oke, jadi nggak cuman berteman sesama yang kabupaten Nunukan aja, tapi dari kabupaten lain juga. Ya, gitu kak. Keren. Selama di markas PMI itu kalian persiapannya apa aja?
persiapan dari kalau misalnya teori itu kan ada 7 tadi. Iya. Yang pertama ada kepala merahan, kepemimpinan, siaga bencana, RSPS ini remaja sehat peduli sesama, dan juga ada pertolongan pertama, ada perawatan keluarga, dan ada donor darah yang terakhir. Itu semua 7 materi itu kami pelajari bersama-sama. Jadi kalau misalnya kami ada yang tidak tahu, kami bisa saling bertanya satu sama lain. Dan juga kalau untuk materinya tuh maksudnya untuk praktiknya tuh dia ada praktik 2. Yang pertama ada praktik dari pertolongan pertama dan juga praktik dari perawatan keluarga. Dan untuk praktik dari pertolongan pertama ini menurut saya praktik yang paling bagus lah Kak, karena kan dia banyak sekali yang dipraktekkan, mulai dari pemeriksaan fisik, cek respon, cek denyut nadi dan sebagainya. Kalau untuk perawatan keluarga saya kurang minat, soalnya dia itu lebih ke pekerjaannya cewek lah. Oh. Ya tapi Ngapain aja tuh kalian di perawatan keluarga tuh? ya Kak, seperti saya bilang tadi kan itu dia kalau menurut saya ya khususnya ke cewek, tapi bukan berarti kami yang laki-laki ini tidak bisa belajar. Jadi di perawatan keluarga itu kami belajar bagaimana caranya mengganti barang-barang yang digunakan oleh pasien untuk bisa tetap steril gitu Kak. Jadi misalnya ada kasur kan, nah di situ di atasnya ada pasien. Nah kami diajarkan bagaimana caranya kami mengganti spraynya, mengganti bantalnya. Nah kami diajarkan semuanya tuh Kak, tanpa menggerakkan si pasien yang ada. Itu pun kalau misalnya pasiennya tidak bisa bergerak gitu Kak. Oh. Jadi boleh nggak nih kalau saya sakit hati nih, Abang Arkennya pertolongan pertama nih untuk hati saya? Boleh dong Kak, ada namanya tuh Kak, namanya teknik CPR. Tapi bukan lebih ke sakit hati sih Kak, itu biasanya ke hati ini, bukan hati sih Kak, jantung. Maksudnya jantung ini kan sudah tidak memompa darah lagi. Nah itu ada yang namanya teknik CPR atau cardiopulmonary resuscitation, atau bahasa Indonesia itu RJP. RJP. Keren nih Resusitasi jantung dan paru-paru gitu Kak. Dan di situ kami juga sudah diajar tuh Kak bagaimana cara melakukannya. Jangan dicontohin di sini. Oke, selanjutnya nih Abang. Boleh nggak nih Abang Arkan nih ceritakan sedikit perjalanan kalian dari Nunukan ini ke Tanjung Selor itu gimana? Oke, bisa Kak. Nah kan kami kan dari Nunukan ini perjalanannya ke Tanjung Selor kan nggak bisa langsung ya. Pasti kami transit dulu dari Tarakan, habis itu lanjut ke Tanjung Selor. Nah dari Nunukan ini kan pada saat malam kami mau bersiap lah untuk pergi ke Tarakan tuh. Di situ kami bangunnya tengah malam, jam 3 malam kami sudah siap-siap, jam 3 jam 4 kami sudah mandi. Apalagi saya tuh Kak, saya bangun jam 3 dan ada cerita lucu nih Kak. Kenapa ya? Ceritakan dong di teman-teman biar Nah teman-teman juga di tahu. begini Kak, kan di dalam ruangan ini kan kami ada banyak orang nih, kami semuanya tidur sama-sama biar baik laki-laki perempuan kami tidur sama-sama. Nah di situ tuh karena saya sudah pasang alarm Kak, saya pasang alarm jam 3, jam 4, jam 5 tuh saya double alarmnya. Nah pada saat jam 3 alarm bunyi tuh Kak, semua teman saya bangun Kak. Gara-gara alarmnya saya putar nih, alarmnya tidak jelas begitu Kak, sudah bahasa Rusia, suaranya keras lagi, otomatis semua teman kami berdiri tuh Kak. Nah kalau sudah pas mereka bangun semua nih kan Kak, pergilah nih kami mandi satu-satu, terutama saya mandinya awal juga jam 3 pagi tuh Kak. Jadi kalian nih ngantri ya satu-satu untuk mandi. Iya ngantri Kak, makanya kami mau bangun awal dulu nih biar supaya nggak ngantri begitu. Iya kan bukan cuma Kabupaten Nunukan ya, ada kabupaten-kabupaten lain tentunya banyak anggotanya nih. Ada kabupaten lain baru tuh cuman bukan tingkatan kami saja tuh Kak. Kan ada tingkatan wira kan kami. Iya. Nah ada tingkatan dari SMP tuh namanya Madya, dan ada tingkatan dari Mula. Nah itu ada 3 tuh Kak. Bayangkan tuh Kak, ada perwakilan dari sekolah dari 3 tingkatan tuh Kak. Jadi pasti kami di markas sana full. Apalagi kalau mau mandi, jadi pasti kami tuh harus pergi awal-awal lah. Satu Iya. gitu ya. Kalau lambat terpaksa ngantri satu-satu Kak. Betul. Jadi kalian ini kan pastinya banyak orang nih, bukan cuma Kabupaten Nunukan. Kira-kira berapa sih anggota dari keseluruhannya gitu? Kalau untuk jumlahnya setelah saya nikah termasuk dari KSR relawan dari PMI sana tuh sudah sampai 100-an lebih gitu Kak. Wih, jadi banyak banget ya kamu ini dibawa Iya, ke banyak. Tanjung Selor nih. Banyak banget Kak, apalagi di markas PMI juga tuh kecil. Nah, ada masalahnya nih Kak, pas pergi ke pergi ke Tarakan maksudnya Kak. Kan Iya. pergi ke Tarakan pastinya kami naik ferry tuh Kak. Betul. Kami naik ferry malam-malam. Nah, di situ kapalnya tuh kalau nggak salah sampai mau penuh lah Kak. Nah, ya
Apalagi pas bagian menunggunya tuh kami menunggunya lama lagi, sudah bahkan di pertengahan jalan naik ferry itu kak hujannya deras. Nah kan kami ini kan datangnya lambat nih, khusus kami laki-laki nih kak, kan kami datangnya agak lambat tuh buat naik karena kami harus bantu orang lain dulu nih kak buat angkat-angkat barang, kan taruh-taruh barangnya, simpen barang di bawah. Kalian kan wira nih disebutnya, jadi kalian lebih dewasa jadi membantu. Iya kak, jadi kami harus bantu adik-adik kami yang ada di bawah untuk Madia dan juga Mula. Nah otomatis kami tuh datangnya lambat. Nah pas kami datang lambat otomatis kami nggak ke bagian tempat di atas. Nah akhirnya kami tidurnya tuh di bagian pinggir-pinggirnya kak, nggak ada atapnya. Waduh, kasihan dong. Iya. Keterpa hujan nggak nih abangnya nih? Iya tuh kak, ada kan di pertengahan jalan tuh kan ada hujan tuh kak. Pastinya kami langsung kalang kabut berdiri lari, kami angkat tikar kami yang ada di sana tuh, langsung kami lari masuk ke dalam. Kasihan. Iya kak, apalagi belum lagi dicampur dengan mabuk-mabuk yang ada di sana kan kak, pastinya kan hujan nih. Iya, Otomatis gelombang atau ombak ini lebih besar. Betul. Nah semua orang dari PMR Wira, PMR Mula, Madya semuanya tuh mabuk semua tuh kak saya lihat. Termasuk saya sih kak, saya juga ikut mabuk sana. Saya abang Arken nih selama di sana sama teman-temannya tuh ada kendala nggak selama yang di perjalanan gitu tuh? Kalau selama di perjalanan sih kak saya nggak ada kendala sih kak, soalnya saya sih cuma tentram aja. Karena kalau memang saya dipanggil makan saya pergi. Kami intinya tidak ada lah masanya. Selanjutnya kalau habis dari Tarakan gitu kalian transit dulu, habis transit itu disambut sama orang yang dari apa nih, dari orang Tanjung Selornya itu atau enggak nih? Dari kalau misalnya kami transit dari Tarakan ini kan pas kami baru pertama kali datang dari Tanjung Selor gitu kak. Oh kalau pertama kali datang dari Tanjung Selor itu kan kak, kami naiknya tuh mobil Basarnas tuh kalau tidak salah. Mobil bencana ya? Iya, jadi kami naik mobilnya Basarnas tuh, mungkin sewaan dari orang di sana. Nah pas sampai di sana tuh kami disambut nih kak dari kontingen Bulungan yang memang tuan rumah di sana kan di Tanjung Selor. Nah mereka tuh sudah menyapa kami dari dalam tenda gitu kak. Jadi kami sapa balik lah kak dari mobil gitu. Ada di situ sudah mulai ada nih ketertarikan antara Kabupaten Nunukan dan Bulungan nih. Ya mungkin sih kak. Soalnya saya juga kurang tahu sih kak kalau dari mereka. Abang Arken nih baru pertama kali ya ke Tanjung Selor? Ya kak, ini pertama kalinya saya pergi ke Tanjung Selor, maka dari itu saya bersama sekali nih kak pas pertama kali tahu kalau misalnya saya yang terpilih untuk pergi ke Tanjung Selor. Dan juga Tanjung Selor nih kak, jadi tempatnya ini dari orang tua saya juga, soalnya dari bapak saya ini berasal dari Tanjung Selor, jadi saya penasaran nih di Tanjung Selor tuh ada apa aja. Gitu kak. Jadi culture shocknya tuh apa aja sih di Tanjung Selor tuh? Culture shocknya di Tanjung Selor tuh kak ada banyak sih sebenarnya. Apa tuh? Karena kan yang kita tahu kan kalau di Nunukan sendiri kan termasuk kota yang tidak terlalu besar lah gitu kan. Iya. Nah sedangkan kalau di Tanjung Selor itu sendiri kan dia ini ibu kota ya, Iya, ibu kota dari Kalimantan. Nah di Tanjung Selor otomatis tuh tempatnya kan pastinya besar. Nah tapi pas kami pergi ke sana tuh kak, saya pikir di tempatnya kami camping ini tempatnya bagus. Bukan mau bilang tidak bagus kak, cuman tempatnya tuh gersang sekali. Apalagi pas masuk tuh kak, lapangan luas. Dan pohon-pohonnya tuh cuman di bagian ujung-ujungnya tuh kak. Kami pas-pas di tengah-tengah. Gitu. Di sana pastinya panas dong ya. Panas apalagi banget. Apalagi ini kan bulan-bulannya tuh kayak yang bulan musim-musimnya tuh panas, kemarau gitu. Iya panas, kemarau. Apalagi tenda kami nih kak. Nah tenda dari kontingen Nunukan sendiri, khususnya kami punya tenda nih dari yang laki-lakinya dan juga yang perempuan tuh kan. Tenda kami ini ada 4 nih. Nah kami di bagian yang kedua kalau tidak salah. Nah itu tendanya tuh tidak seberapa tinggi dan juga warnanya merah kak. Aduh, pasti kalian kepanasan banget. Pasti kak, apalagi kalau jam-jam yang memang panas tuh kayak siang dan juga sore itu kan panasnya minta ampun gitu kak. Bahkan tingginya nih tidak sampai setinggi teman kami kak. Teman kami yang tinggi ini kalau mau masuk harus tunduk dulu. Kasian dong, udah kena matahari harus sengsara lagi di dalam tenda. Sempit-sempit gitu. kak. Betul. Gitu. Ada nggak nih duka dan senangnya gitu kalian selama di Tanjung Selor kan? Pastinya ada dong kak. Kan di Tanjung Selor nih kan kami ini ada namanya perlombaan gitu. Nah saya ceritakan satu deh, namanya ini Anjang Sana. Nah Anjang Sana ini kan malam dimana kami melakukan kunjungan antar kontingen. Nah kami dari kontingen Nunukan ini kan mempersiapkan siapa-siapa saja yang pergi ke kontingen lainnya untuk melakukan perkunjungan gitu. Nah pada malam pertama nih kami melakukan kunjungan tuh ke Tarakan dan juga
Malino kalau tidak salah. Nah di malam situ kami pergilah nih rame-rame sama-sama. Nah tapi ternyata untuk waktu dari Anjang sana ini kami ini tidak pas, jadi kami datangnya terlambat gitu kak. Ya jadi otomatis pas kami mau pergi ke Tarakan sana, dari orang-orang sana tuh katanya sudah tidak bisa karena waktunya sudah habis. Jadi otomatis di situ kami agak sedih lah, padahal kan kami ingin tahu nih apa-apa saja yang ada di dalam sana gitu. Karena kan pasti ini kan mereka persiapkan, mereka punya tempat kontingen, tempat tenda-tenda ini dengan sebaik-baik mungkin. Kayak di kontingen Malino tuh kan kak, mereka ada yang buat namanya miniatur gitu. Ya, jadi kami agak sedih lah nggak bisa masuk di kontingennya mereka. Jadi di 2 kontingen ini kalian nggak masuk nih sama sekali? Bukan di 2 kontingen sih kak, cuma 1 aja. Oh 1 kontingen. Jadi aja. kontingen Tarakan kami nggak sempat masuk karena waktunya tuh udah nggak sempat. Oh, Gitu. iya. Tapi kami sempat sih kasih kenang-kenangan ke mereka dan juga foto bareng tuh masih sempat. Oke, setidaknya masih ada lah nih kan harapan untuk mendekatkan diri sama orang-orang Tarakan nih. Iya masih ada, dan juga kalau dari saya sendiri ya kak, dari orang Tarakan tuh saya tuh ada yang kenal juga. Jadi otomatis untuk komunikasi ke Tarakan juga tuh kalau saya lebih gampang gitu. Oke. Berarti Abang Arken nih sudah relasinya tuh teman-teman sangat-sangat luas banget nih ya. Jadi kalau ada yang mau kenalan juga boleh. Nih kalau senengnya nih selama di Tanjung Selor apa aja? Kalau untuk senengnya di Tanjung Selor sih kak banyak ya kan. Pertama nih kami selalu bersama-sama tuh kak, otomatis kan pastinya berbeda-beda orang nih. Iya. Nah otomatis tuh pasti ada orang yang lucu-lucu, ada orang yang pendiam tapi polos tapi bikin lucu juga tuh kak. Jadi pasti di situ kami senang-senang lah, dan juga setiap kali kami menjalani kegiatan bersama-sama tuh kan kami selalu tuh main sama-sama, belajar bersama-sama. Nah pastinya kalau untuk duka dan juga senangnya itu pastinya ada tuh kak. Dan juga oh ya saya tambah sedikit nih kak untuk bagian tadi, yang bagian duka dan juga sedihnya itu apa saja. Nah pas selesai dari kunjungan di sana kan, selesai kami kunjungan dari Bulungan tuh, ketua kami nih kak, ketua kami yang di atas atau bisa kita sebut sebagai Forpis. Ya sebagai Forpis yang Nunukan nih kan, dia ini merasa kalau dirinya ini kurang lah terhadap kami, padahal kami sendiri tuh tidak merasa begitu kak. Kenapa tuh? Jadi dia ini terharu. Jadi si Forpis kami ini kan pada saat kami melakukan kunjungan nih, dia mungkin ada mendengarkan kata-kata yang tidak enak dari kami lah atau dari kontingen sana. Nah otomatis pas kembali dari sana tuh si kakak Forpis ini tuh merasa sedih begitu kak, bahkan dia sampai nangis tuh kak. Kami sempat membujuk-bujuk dia, kami membantu menenangkan mereka. Pokoknya adalah duka, sedih, senangnya begitu banyak tuh kak. Jadi kakak Forpis nih sebenarnya sayang ya sama Iya, kalian. pastinya kakak Forpis tuh sayang kak. Mereka lakukan semua itu juga buat kami gitu. Nah Arken, setelah kita bahas nih suka dan dukanya nih kan, apa aja nih kegiatan yang berlangsung di Tanjung Selor itu? Untuk kegiatannya sih kak banyak sekali tuh kak. Dia kalau seingat saya sih dia ada yang pertama tuh melakukan tanam pohon. Saya lupa nama pastinya apa. Dan juga ada yang namanya membuat mading tuh kak, membuat mading. Nah semua kegiatan ini dilombakan. Dan juga di tiap sorenya tuh kak kami melakukan kayak lomba antar kontingen, tapi lomba ini dengan tujuan have fun saja gitu kak. Ya. Dan juga ada untuk pentas seni kan biasanya di acara-acara pastinya ada. Nah untuk pentas seni juga ada di kegiatan Jumbara di sana. Dan juga ada HHI. Apa itu HA itu? HH ini tuh salah satu materi yang ada di PMR sana, di Jumbara sana. Itu artinya tuh hukum humaniter internasional. Nah di HHI ini dijelaskan tentang apa saja peraturan-peraturan ketika berperang. Seperti untuk melakukan perperangan itu tidak boleh melakukan penyanderaan gitu, tidak boleh melakukan pengisian yang tidak perlu. Bahasnya perang-perangan gitu ya. Ya kak, itu khusus untuk materi HHI. Dan juga ada satu yang namanya remaja tangguh tuh kak. Di remaja tangguh ini bukan saya yang pergi tapi teman saya. Nah tapi teman saya ini sempat cerita ke saya nih kak, apa saya yang mereka buat. Nah jadi di remaja tangguh ini mereka ini pertama dibekalkan materi tentang bagaimana untuk menjadi remaja tangguh, dan juga penyakit-penyakit apa saja sih yang harus dihindari bagi remaja. Nah di situ nanti pas selesai mereka pembekalan, nanti mereka membawakan ke sekolah. Ya jadi mereka pergi ke sekolah dan juga mereka melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara menjadi remaja tangguh, cara menghindari penyakit gitu kak.
mereka nih sudah punya dasar-dasar lah nih kan untuk Iya. remaja penyakit-penyakit bagi remaja-remaja yang ada di Indonesia sekarang. Ya kak. Nih saya lihat-lihat nih ya di IG story, IG WA banyak nih pentas seni gitu. Itu kalian ada nggak penampilan dari Kabupaten Nunukan? Oh dari Kabupaten Nunukan sih ada sih kak, penampilannya salah satu menurut saya tuh yang paling menguras energi emosi tuh kak. Apa tuh? Coba dong ceritain. Dia tuh namanya Youth in Action. Oh, Youth in Nah, Action. di Youth in Action sendiri nih kak, kan kami bisa dipilih nih siapa-siapa yang pergi. Nah itu gabungan bukan cuma dari Wira saya kak, gabungan dari Wira, Madya dan juga Mula. Nah otomatis kan kami tuh banyak lah, bisa dibilang banyak. Nah kami ini persiapannya ini tidak terlalu matang gitu kak. Saya akui memang tidak terlalu matang. Cuman hanya beberapa jam saja sih kak. Bisa dihitung dengan jam tuh. Jadi kalian nih gladinya tuh cuman beberapa jam aja gitu? Iya kak, nggak sampai 1 hari, setengah hari pun mungkin masih kurang tuh. Jadi kami situ latihan tuh kan kak, kami latihan buat penampilan Youth in Action tuh. Nah kami ini membuat drama lah tuh kak, drama yang berhubungan dengan PMR gitu. Nah kami kalau nggak salah tuh ambil tema tentang bencana alam. Nah di bencana alam ini temanya itu kan gempa bumi. Otomatis kami itu banyak membuat peragaan-peragaan tentang simulasi bagaimana terjadinya gempa bumi itu kan kak. Nah pastinya kami melakukan dulu nih pelatihan. Nah di pelatihan itu banyak sekali menguras tenaga, energi, emosi. Apalagi itu kan panas-panas tuh kak. Iya betul. Jadi otomatis kami ini kayak pikirannya juga sudah panas, dibuat capek lagi. Jadi kami latihan tuh rada-rada lah kak, nggak lancar gitu. Tapi pada saat malam Youth in Action-nya, alhamdulillah kami semua tuh tampilnya lancar dan juga untuk kekurangannya nih nggak terlalu banyak lah. Tapi yang penting penonton dari Youth in Action yang melihat tampilan kami ini sudah tahu lah apa tujuan yang dari kami tampilkan. Apa yang makna dari dalam apa tuh Youth in Action yang kalian sampaikan gitu ya? Iya, yang penting mereka sudah tahu sih kak. Betul. Saya baca-baca nih ya, ada tuh yang namanya traveling. Traveling nih kayaknya seru banget nih kalau didengar-dengar nih. Di traveling itu kalian ngapain aja sih? Nah oke, untuk traveling ini ceritanya agak panjang nih kak. Oke. Nah sebelum kami dari Tanjung Selor nih kan, kami kan tadi melakukan perkumpulan di markas PMI sebelumnya di Nunukan. Iya. Nah di Nunukan sendiri kami ini dilakukan seleksi lagi untuk menjadi tim 21. Apa tuh tim 21? Nah kalau tim 21 ini adalah pembagian 3 dari 7 orang masing-masing di tingkatan kak. Misalnya di Wira kan kami dipilih 7 orang, di Madya dipilih 7 orang, dan di Mula dipilih 7 orang. Nah di setiap 7 orang ini nih akan menjadi tim inti pada saat traveling. Nah di traveling sendiri kurang lebih kegiatannya sama kayak jurit gitu. Jadi nanti kami kan melakukan perjalanan ke tiap-tiap pos. Nah di tiap pos ini kan ada materi-materinya. Nah di tiap materi-materi ini pastinya kan kami akan melakukan presentasi, menjelaskan materinya dan juga menjawab soal nih. Nah khususnya nih saya sebenarnya agak kesel sih kak pas bagian traveling di pos pertama karena di situ kami ini kurang tanggap dengan apa yang dimaksud dari si juri yang di sana. Kenapa tuh? Ini. Jadi kan jurinya mengatakan bahwa kami memiliki waktu sebanyak 15 detik untuk melakukan penjawaban soal. Nah, kami pikir di situ iya, bukan 15 detik, maksudnya 15 menit gitu kan. Ya, 15 menit kami melakukan penjawaban soal. Nah, di waktu 15 menit ini kami jawablah nih soalnya masing-masing kan. Kami bagi-bagi, yang nomor 1 yang tahu siapa, nomor 2 itu. Nah, pas sudah selesai semua waktunya sampai 15 menit. Dan mungkin dari teman saya sendiri kayak kak, saya dengar tuh waktunya bahkan tidak sampai 15 menit tuh kak, waktunya masih kurang. Tapi kami alhamdulillah sudah selesai menjawab soalnya. Tapi ada saat yang kelewatan kak, kami tidak melakukan presentasi. Padahal seharusnya kak, kan kami situ berpikir kalau waktu 15 menit ini sudah selesai baru kami bisa lakukan presentasi. Ternyata tidak kak, di waktu 15 menit ini kami harus kami harus menjawab soal sekaligus presentasi. Jadi kami nggak kepikiran begitu kak, kan kami pikirnya menjawab soal dulu baru presentasi. Ternyata di sana dilakukan bersamaan begitu kak, ataupun bisa satu-satu. Tapi ternyata ya, begitu kami tidak tahu. Jadi otomatis kami nilai di pos pertama ini kami kurang. Nah habis itu selanjutnya di pos-pos selanjutnya nih kami sudah evaluasi lah. Dari pos pertama kan kami lakukan pembagian nih. Yang pertama ada tim, kan kami 7 orang nih. Iya.
Kami itu strateginya kadang berubah-ubah. Kadang 4 orang menjawab soal, kadang 3 orang yang presentasi gitu. Kadang 2 orang yang menjawab soal dan juga 5 orang yang presentasi ataupun sebaliknya gitu kan. Jadi yang selama di traveling itu cuman Wiranya aja atau gabungan juga sama Madia dan Mula? Sebenarnya kalau di traveling tadi tuh dia nih setiap tingkat, tapi waktunya beda. Untuk traveling pertama traveling dimulai dari Mula dulu. Nah, Mula pergi traveling ke sana, kemudian dilanjut dengan traveling ke Madya, habis itu terakhir baru dilanjut dengan traveling dari Wira. Oh, jadi kalian itu ada pembagian waktunya gitu ya? Iya, dibagi waktu buat tiap tingkatan. Oke. Ini nih kita lanjut lagi ke ada tuh saya lihat juga nih di medsos. Di dalam medsos itu kalian kelihatannya lagi di dalam gedung tuh. Itu ngapain aja sih kalian di dalam gedung itu? Di dalam gedung, oh mungkin itu Kak pas pertama kali pelepasan tuh Kak dari Bupati Nunukan. Oh, jadi kalian ada pelepasan? Ya, gitu pelepas dari kabupaten. Bupati. Pelepasan dari Bupati Nunukan tuh Kak. Nah, kami pergi ke apa namanya? Kantor Bupati. Ya, kantor Bupati. Nah, di kantor Bupati nanti itu kami ada di lantai, kalau nggak salah lantai 5 ya. Nah, di lantai 5 ini kami lakukan pelepasan dari si Bapak Bupati langsung. Ya, jadi kami dilepas di sana. Kami disampaikan penyampaian lah. Kami melakukan seremonial sedikit-sedikit gitu, seremonial yang kecil-kecilan. Gitu. Jadi kita lanjut nih, putar lagi ke belakang. Di dalam tenda itu kalian ada berapa orang? Di dalam tenda ini Kak sebenarnya untuk jumlahnya orang ini nggak pasti sih Kak, karena kadang ada yang pergi ke tenda kami numpang tidur terus kembali ke tendanya lagi, dan kami nggak tahu maksud dan tujuan mereka ini apa. Ini maksudnya pulang balik itu apa sih Arkan? Dia maksudnya kan Kak, dia kan dari tenda, dia ini sebenarnya punya tenda sendiri kan, tendanya besar dan mungkin memang dia ingin ketemu dengan kami. Jadi makanya dia pindah ke tenda kami buat 1 malam gitu, baru nanti paginya mereka kembali ke tenda mereka. Kadang ada yang begitu tuh Kak. Tapi kalau sore tuh Kak, yang di tenda ini pasti sedikit karena kepanasan semua, orang-orang pasti lari keluar semua, pergi jalan-jalan kemana-mana. Apalagi yang laki-lakinya tuh Kak, laki-lakinya pasti ini nggak betah lah kalau cuma duduk sana, pasti mereka jalan-jalan ke belakang. Betul. Mereka pasti nggak bisa tenang aja nih Ya, di gitu. tempat satu doang. Nah, selanjutnya nih Abang Arkan nih, apa sih kesan, pesan dan motivasi untuk adik-adik yang lagi nonton nih? Oke, untuk kesan saya selama di Jumbara, saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena di kegiatan Jumbara ini tuh saya dapat sekali relasi, pertemanannya tuh saya bertambah banyak, dan juga saya dapat pengajaran yang tidak akan saya lupakan di sana. Dan untuk pesan saya buat semua teman-teman saya dari kontingen lain, selain dari kontingen Nunukan, dan juga teman-teman satu kontingen saya yang sudah berjuang bersama-sama saya, semoga kedepannya walaupun kita berbeda tempat, tapi semoga kedepannya kita masih bisa mendukung sesama. Amin. Ada Dan lagi ya Bang juga Arkan? untuk motivasinya ke teman-teman semuanya, semoga meskipun kalian dilanda berbagai masalah, tapi jangan lupa untuk berbangkit lagi. Meskipun kalian gagal, setidaknya kalian jatuh di antara bintang-bintang. Asik banget nih ya motivasinya Bang Arkan nih. Jangan takut gagal lah intinya ya. Nah teman-teman, kalau kalian ada rekomendasi bintang tamu selanjutnya bisa chat kami di IG Lensa Official 191, dan juga kalian bisa chat di kolom komentar YouTube kami SMK Negeri 1 Nunukan. Sekian dari podcast kami kali ini. Semoga nih teman-teman bisa dapat memahami apa yang kami sampaikan, dan Abang Arkan nih terima kasih ya sudah mau Sama-sama, Kak. kami wawancarai sedikit-sedikit Siap. tentang Jumbara. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye friends. Dadah teman-teman.